generasi ini frekuensi pernikahan atau perkawinan atau upacara-upacara adat yang melibatkan kaum bangsawan itu kan volumenya relatif kecil, sehingga kalau misalnya itu dimaknai sebagai ini kalau saja ya, jadi menurut dugaan saja, kalau dia dimaknai sebagai apa namanya ditelusuri kedudukan mahar itu di dalam pernikahan untuk apa? Kalau kita bicara mahar, maka rujukannya adalah ajaran agama. Ya tahu kan di situ. Nah, kalau teh ganja itu biasanya bentuknya materi. Kalau dulu kelapa, emas, tanah, sebidang tanah, dan lain-lain, itu sangat tergantung status sosial orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Nah, mengapa? Jadi kalau dilihat pembenarannya, mengapa orang tua dulu rajin menanam kelapa? Karena kelapa menjadi apa namanya? Selain dia memberikan nilai sosial, status sosial kepada yang bersangkutan, juga kelapa ini adalah bagian dari adat. Dia bukan hanya komoditas ekonomi, tapi dia adalah komunitas adat. Di mana kedudukan komunitas adat? Dia menjadi bagian dari proses pernikahan, menjadi bagian adat dalam bentuk mahar. Iya. Dia salah satu, bukan pengganti, dia pelengkap. Melengkapi adat itu adalah disebutkan maharnya apa? 44 pohon kelapa atau sebidang tanah. Itu. Jadi kalau mau ditelusuri bagaimana asal usulnya, karena mahar itu adalah milik pengantin, calon pengantin perempuan. Maka ini memberikan modal kepada perempuan itu, modal untuk pengantin perempuan untuk dia kelola. Jadi ketika disebutkan bahwa ini mahar, maka status kepemilikan itu pindah dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Tapi itu bukan milik keluarga, milik pribadi pengantin perempuan itu. Itu mahar. Lalu kan berkembang sejalan dengan perkembangan modern. Nilai kelapa waktu itu mungkin 44 pohon atau sebidang tanah itu senilai 110.000 itu. 110.000 rupiah, lalu diangkat 110 rupiah, lalu 110.000 dan berkembang. Kalau dicari rujukannya di agama tidak ada itu angka 110.000. Dari mana itu? Ya mungkin itu nilai yang disetarakan terhadap harta yang diberikan. Nah, bagaimana teh ganja namanya? Ya, itu hanya penamaan. Karena kalau dilihat, kalau ditelusuri secara etimologinya, tai itu kan kotoran. Iya, Pak. Ganja itu apa? Iya. Apa ganja itu yang diisap orang itu? Kan bukan. Ya. Saya tidak tahu mana ganja itu apa, janja atau ganja. Jadi kan begitu bunyinya. Kalau misalnya tai itu dimaknai secara letter lain, tai kotoran, tidak. Tai itu buah hati. Kalau misalnya dimaknai seperti itu, sebab memaknai ungkapan tai semua itu hal yang negatif. Hanya yang positif itu tai itu perut. Gitu kan di situ. Nah, makanya kamu kalau untuk kebutuhan itu, sebab penuturnya sudah langka ditemukan, lalu yang mengetahui pemaknaannya juga sudah tidak ada. Kemudian mengapa orang-orang awam itu tidak hanya mengetahui, karena frekuensi peristiwa itu sangat rendah terjadi. Jadi memang coba kalau saya berikan kamu semacam referensi, kamu pergi ke apa namanya sana itu, apa Jalan Sapiri itu apa namanya?
Purbakala itu apa? Museum. Museum. Coba saya pernah baca buku-buku itu, pernah saya baca di situ. Iya, ada. Di sana pernah kan? Iya. Ya. Lalu apa infonya dari sana? Tidak, saya sudah pernah baca buku persoalan museum itu. Kalau di dalam buku terbitan museum itu kan berbicara tentang Taiganja, tapi tidak sepenuhnya membicarakan lebih luas tentang sejarah Taiganja, dari mana sumbernya, bagaimana cara memperolehnya. Di situ kan dia cuma berbicara tentang bentuk Taiganja, terus macam-macam bentuknya, terus Bentuknya fungsinya. itu kan simbolik. Iya. Simbolik misalnya, ini Taiganja. Iya. Tapi kan bukan Taiganja itu. Misalnya ada dibungkus misalnya, dalam bentuk mahar itu dibungkus kain kuning atau kain putih, lalu disodorkan. Biasanya di dalamnya itu hanya sambulu. Sambulu kan? Nah, di dalamnya sambulu itu kan simbolik. Sambulu itu biasanya isinya beras, lalu ditambah dengan bahan-bahan untuk siri dan sebagainya. Itu kan simbolik. Lalu kan diganti sekarang dengan rokok sebagai pembuka mulut. Semua itu simbolik, tetapi maknanya yang harus dipahami kan. Intinya kalau Taiganja itu apapun simbol yang dimunculkan, intinya maknanya adalah nilainya sebagai apa tadi mahar. Itu kan. Sejarahnya itu kalau kita telusuri beda-beda sejarah. Iya, Pak. Bentuk-bentuk bendanya. Dan Taiganja bukan hanya satu macam. Dan bukan hanya satu macam. Iya, Pak. Sangat tergantung status orang. Iya. Nah, itu. Kalau itu tidak ada tidak Pak tingkat-tingkatannya. Taiganja ini hanya milik ini. Ini. Itulah. Jadi begini. Kalau dahulu di zaman kerajaan, orang ada dua warna yang tidak bisa dipakai orang biasa. Warna kuning, warna hijau. Hanya itu miliknya kaum bangsawan. Tapi kan sejalan dengan perubahan ini, itu siapa saja bisa. Bukan lagi miliknya. Tetapi ada simbol-simbol yang tidak bisa digunakan. Misalnya payung kuning, kan tidak bisa. Semua orang tidak bisa. Warna kuning bisa, tapi simbol itu harus kuning payung kuning tidak boleh. Kan seperti itu. Nah, tetapi kita kembali ke Taiganja tadi. Di dalam penampilan Taiganja ini sangat tergantung status sosial tadi. Misalnya kemasannya, masih kemasan saja sudah beda. Misalnya kemasan diletakkan di satu kotak tertentu. Biasanya kotak-kotak itu yang dipakai dari muka orang naik haji di situ. Lalu dikemas lagi dengan kain. Lalu kira-kira kain ada enggak kain? Saya tidak tahu ada enggak kain putih. Iya, misalnya kain yang berwarna putih dipakai. Iya, ada ya. Iya. Tidak. Kalau informasi kalau kamu lihat juga secara di atas. Yang informasi yang saya dapat juga di kampung dari sama orang tua anak. Dulu kan kalau bangsawan, para bangsawan dengan yang tolak itu mahal kayak menurut sama harus ada Taiganjanya. Jadi kalau tidak itu tidak bisa buka suara, tidak bisa menikahi atau kaum iya, bangsawan. tidak bisa. Jadi kayak kalau kaum masyarakat biasa Kodea itu kawin mawin dengan kaum bangsawan harus ada itu Pak. Iya. Itu pengetahuan mereka sampai situ. Jadi kan biasanya juga Taiganja itu mensejajarkan. Misalnya bangsawan dengan Todea. Iya. Diangkat dulu Todea ini menjadi seperti itu, jadi sejajaran itu. Kan yang tidak bisa itu kalau Todea laki-laki kawin dengan bangsawan perempuan. Yang bisa kalau bangsawan laki-laki kawin dengan Todea perempuan bisa. Tapi dia disejajarkan dulu. Lalu ya, misalnya dia harus memiliki simbol-simbol raja itu. Misalnya benda-benda raja itu yang di-drop. Karena kesejajaran itu mereka yang mau disejajarkan seperti apa dia. Hanya kamu mungkin bagus buat kamu teliti. Di Palu ini banyak keturunan
bangsawan. Saya gini, Apakah semua keturunan itu sama-sama sejajar dalam kedudukan? Dalam struktur aja ada Matua, ada Malolo, ada Pansara, ada Presiden. Siapa yang Matua Malolo ini? Siapa yang Pansara ini siapa? Manika Malolo, Manika Pansara. Ini siapa? Apakah masing-masing marga tadi memiliki kedudukan masing-masing? Misalnya Janggola, dia apa? Manitola, Magau. Lalu siapa yang Pansara di dalam strukturnya? Nah, ayo, misalnya Parampasi, itu siapa lagi ke bawahnya? Coba dibuat. Misalnya kalau Janggola itu dari yang di bawahnya ini harus diangkat dulu ke sederajatnya. Yang 9 kan Yang tidak ada yang tahu lah dan mereka tidak tahu peristiwa yang tapi intinya saja kamu harus tahu itu adalah perkembangan itu sangat tergantung kepada status sosial ini juga karena tagihan penggunaan istilah tagihan ini kan kalangan bangsa. Nah, mereka itu kalau dilihat statusnya bangsa sama hanya dalam struktur tadi itu yang saya bilang. Iya, yang bisa menuturkan itu Ibu Nurhayat penulis mungkin karena usia mereka itu kira-kira masih mendekati ya. Kalau Ibu Nur tidak, Ibu Nur kan hanya di rumah, dia pensiun sudah di rumah saja. Ibu bukan Pak Aminuddin, bukan. Penulis istri. Yang kedua, kalau misalnya tidak bisa kamu dapat di situ, kamu pergi sama siapa namanya yang tidak tampilan itu siapa? Iya, Ibu Ali bin Lasasi. Ince Mawar. Nah, kalau mungkin itu penutur mereka itu saya kira masih bisa dia. Ibu Ince. Kalau misalnya tidak Ibu Nur, Ibu Ince yang muda, yang muda ditemui Ibu Ince. lebih mudah. Ah, lebih bagus kan? Ya, ya itu. Ibu siapa? Ibu Lasasi itu. Ibu ya. Apa dia hidupnya nih kan? Masih hidup dia, masih cepat kamu pergi ambil karena kayaknya dia itu kan apa pelaku adat juga dia. Lebih tepat. Minimal kamu bawa rujukan bacaan dari museum itu kamu bawa sama dia, mungkin dia bisa tuturkan itu. Sebab di Kampung Baru sana selain yang di kampung lain kan semua anak-anaknya sudah tidak tahu hal semua tinggal bahar, tidak paham. Oh tidak mahir tidak. Sebab dia itu lebih membanggakan pemandarannya. Ibunya tuh tidak itulah karena dulu kan tidak mendalami itu. Lebih banyak dia keluar kan. Betul sudah si Ibu Ince Mawar itu. Ibu Ince Mawar kan sebab itu. Ada juga bisa namanya Coli. Ya. Mama Coli masih hidup kan orang tua. Ibu di Kampung Lere itu kamu salah masuk mereka. Ibu Zaitun, Ibu apa? Kamu itu rumahnya. Kalau kamu ke Kampung Lere, sebelah kiri. Ya sebelah kiri rumah